Sobat Podcast, welcome back to BKP Podcast with me, Benedikta Nilam Ayu Pramesti, mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2022. And so today is a very special day because I'm not alone here. And today we have someone special, our guest star, Pak Eksa di sini. Hai Pak Eksa. Sobat Podcast dimanapun berada. Yes, gimana kabarnya Pak Eksa pagi hari ini? Amazing banget karena bisa diundang di podcast PKP Podcast ini first time ya Pak Eksa yang kesini ya. Iya, dan banget. first time buat dosen untuk meluangkan waktunya untuk hadir di PKP Podcast ini. Thank you for your coming Pak Eksa. Okay, you're welcome. Dan mungkin Pak Eksa nih bisa perkenalan diri dulu ke Sobat Podcast yang ada di rumah. Halo Sobat Podcast semuanya, perkenalkan saya Eksa Rusdiana, bisa dipanggil seperti Nilam Sapa tadi, Pak Eksa. Saya salah satu dosen di Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, dan saya mengampu di Laboratorium Sosiologi Pedesaan. Pak Eksa ini merupakan koordinator berarti ya? Iya. Kepala Laboratorium Ketua Lab Iya, Sosiologi Ketua Lab. Pedesaan. Waduh, keren sekali. Kita kedatangan our guest star yang keren banget, yaitu adalah Kepala Laboratorium Sosiologi Pedesaan. Nah, mungkin buat Sobat Podcast di rumah nih masih ada yang bingung atau penasaran nih sama Sosiologi Pedesaan. Nah, ini biasanya Sosiologi Pedesaan itu merupakan mata kuliah di semester 2 ya Pak ya? Semester 2 atau berapa? Masa lupa? Semester 1 ya ampun, maaf saya udah pertama maba langsung ketemu dengan Sosiologi Pedesaan ya. Jadi nama Sosiologi Pedesaan itu bisa berarti nama mata kuliah, bisa Praktikum. berarti mata kuliah yang ada praktikumnya, bisa juga nama laboratorium di salah satu laboratorium di Prodi PKP. PKP, dan bisa juga nama riset group. Oh, Jadi ada gede juga Pak ternyata. Iya, jadi ceritanya tentang Sosiologi Pedesaan ada tiga hal itu ya. Yes. Yang pertama kita cerita dulu tentang labnya dulu. Iya. Jadi Boleh. di Prodi PKP, Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Sobat Podcast semua, itu ada 3 laboratorium ya. Yang pertama ada yang paling Sosiologi tua Pedesaan. tentu penyuluhan dan lab penyuluhan pertanian dulu. Kemudian yang kedua ada lab komunikasi pertanian, dan yang ketiga lab sosiologi pedesaan. Nah, di dalam lab sosiologi pedesaan itu ada beberapa mata kuliah yang kita ampuh. Nah, ada sosiologi pertanian, ada sosiologi pedesaan itu sendiri, ada manajemen perubahan dan resolusi konflik, ada dinamika pembangunan pedesaan, dan ada banyak lagi. Wah. Ya. Nah, dan dosen-dosen yang tergabung di Laboratorium Sosiologi Pedesaan itu juga kalau berkegiatan riset dan kegiatan pengabdian masyarakat atau melaksanakan tridharma perguruan tinggi, itu kita ada grup lagi yang namanya riset group. Iya, kebetulan sama juga namanya riset group Sosiologi Pedesaan juga. Iya. Dan isinya kalau di PKP itu kan ada 16 dosen nih. Yes. Ada 16 dosen yang masuk ke lab Sosiologi Pedesaan, ada 5 dosen. Siapa saja coba tebak? Yang pasti the one and only Pak Eksa. Oke, 1. Terus? Siapa lagi itu Pak? Siapa yang ngajar Sosiologi Pedesaan coba? Sosiologi Pedesaan kemarin itu, waduh udah semester 1. Ya, ada Pak Gi, Pak Gi, Prof. Gi. Pak Gi. Terus siapa lagi? Bu Eni. Siapa lagi Bu Eni? Bu Dr. Eni Lestari. Kemudian ada Pak Widi. Terus ada Bu Dr. Insinyur Nostiawati. Oh, ya, jadi 5 ya. Bisa ini ya, membedakan kira-kira dosen kan ada nih dosen yang sering ngajar komunikasi, sering ngajar penyuluhan, tapi ada plot dosen yang sering ngajarnya sosiologi. Nah, itu sebenarnya sudah terkonsen ke labnya masing-masing. Berarti mengajarnya sesuai dengan labnya juga gitu. Meskipun kadang ada dosen mata kuliah tentang penyuluhan pertanian, tapi melibatkan juga dosen di luar lab tersebut. Ya, kayak saya misalkan diperbantukan juga mengajar penyuluhan pertanian. Pun demikian ketika mata kuliah sosiologi pedesaan, karena itu ada di Prodi PKP, agribisnis, ilmu tanah, dan agroteknologi, karena banyak kelas, maka melibatkan dosen dari lab yang lain juga. Jadi saling bersinambungan, saling berkaitan juga ya Pak, satu dengan yang lain. Oke. Mahasiswa nangkep nggak ya? Misalkan ada, dosen ini kok ngajar, ini ada lab ini, pada paham nggak? Coba saya balik sekarang. Seperti mungkin masih mahasiswa baru, masih awam ya Pak ya. Saya juga mungkin kurang mengerti, tapi mungkin seperti ini karena kita udah PKP Podcast sudah masuk sini, jadi betul. Jadi karena untuk
Iya, mengenal lagi lab yang ada di prodi PKP ini. Oke, betul. Apalagi ya yang bisa diceritakan dari lab sosial pedesaan? Itu sih yang paling basic untuk dikenal di sosmed. Oh ya, tadi kan Pak Iksan mengatakan bahwa di lab sosiologi pedesaan itu ada beberapa matkul nih. Betul. Nah, itu bisa diceritakan dong Pak, matkul yang terkait di laboratorium sosiologi pedesaan itu. Jelas semester pertama kita akan bertemu adik-adik semester 1 akan mahasiswa baru. Oh iya, mahasiswa baru bakal ketemu dengan mata sosiologi pedesaan. Terus nanti itu di semester 3 biasanya atau 4 ya saya lupa. Ada mata kuliah dinamika pembangunan pedesaan. Semester ini, semester saya tadi 4. Iya, jadi udah 4 itu dinamika. Dinamika pembangunan pedesaan atau DPP. Terus lagi ada manajemen perubahan dan resolusi konflik. Ini pilihan sih. Terus ada perubahan sosial. Jadi itu mata kuliah pilihan di semester atas nggak Pak? Iya, kalau perubahan sosial wajib untuk mahasiswa PKP, tapi pilihan bagi mahasiswa agribisnis. Terus lagi ada lagi mata kuliah apa lagi ya tadi? Perubahan sosial. Itu mata kuliah wajib semester berapa ya? 5. Semester 5. 5 atau 6 saya lupa. Berarti abis ini nanti kita dapat itu mata kuliah itu ya. Ada mata kuliah pilihannya ada banyak sekali. Ada sosiologi pertanian, ada sosiologi ekonomi termasuk. Sosiologi ekonomi juga ada, termasuk kalau yang ilmu teknologi pangan itu ada sosiologi industri juga. Berarti di sosiologi ini nggak hanya membahas di anak PKP-nya aja ya, Pak? Berarti lintas jurusan juga bisa dapat sosiologi ya, Pak? Iya, tergantung dari minatnya. Minat mahasiswa. Kalau ITP, teknologi pangan tadi ada sosiologi industri gitu. Agribis ada sosiologi ekonomi dan sosiologi perubahan sosial. Perubahan sosial gitu. Nah, ini kita mau ngomongin sosiologi pedesaan dulu nih, Pak. Kan many people said bahwa sosiologi pedesaan itu adalah simulasi KKN-nya untuk mahasiswa baru. Karena kita praktikumnya ini kan tidak ada praktikumnya juga kan, tidak hanya belajar di kelas doang, tapi kita juga langsung terjun ke masyarakat gitu. Mungkin bisa diceritain Pak tujuan dari praktikum sosiologi pedesaan itu seperti apa Pak? Oh iya. Karena ini mata kuliah yang basic banget perlu dipelajari dan dipelajari mahasiswa pertanian ya Pak. Pertanian terutama lagi yang semester 1 yang masih unyu-unyu, yang masih imut-imut, gemes-gemes gitu ya. Yang baru pertama kali jadi mahasiswa. Kebanyakan most of them kan kebanyakan dari mereka itu banyak yang dari kota, terus mungkin juga masih belum mengenal pertanian atau apa. Kadang kayak ini apa ini tanaman nih? Kita bilang ini apa ini? Kaktus atau sansevieria. Iya, gitu ya. Ada yang kemarin misalnya lucu, kayak di desa itu tahu kluweh ya. Apa sih kluweh lah, ada lah namanya. Iya, kluweh ya makanya. Durian. Masih mending dikira durian. Ada yang bilang rambutan kok besar banget gitu ya. Tapi itu saya termasuk salah satunya mungkin. Karena dibawa ke desa itu mereka ilmu pertanian basic dan tentang desa itu perlu dikenalkan. Jadi di praktikum di mata kuliah sosiologi pedesaan itu kita mengenalkan secara teori apa itu desa, filosofi desa itu seperti apa, desa dan pertanian itu bagaimana, plus budayanya, culture-nya seperti apa, itu teori kita sampaikan dan ada prakteknya. Yang selama ini berjalan kita bawa mahasiswa selama 3 hari 2 malam stay di desa. Jadi di rumah warga gitu ya, di rumah warga dan mengilhami apa namanya ya, menjiwai betul. Live in di desa itu seperti apa, mulai dari siang mereka tiba di sana, nanti beraktivitas, kemudian jalan-jalan sambil bertanya ke kehidupan petani, Pak kehidupan bertaninya seperti apa dari pagi sampai pulang lagi ke rumah, itu kegiatannya ngapain, modalnya dari mana, terus mempekerjakan dan nanam apa, itu ditanyakan, itu wawancara ke petani dan juga ke aparatur desa untuk mengenal desa secara keseluruhan. Terus nanti dari situ teorinya dapat dari lapangan juga, dan mereka akan tahu bahwa kehidupan di desa itu ya ada kalanya desanya jauh dari teknologi, mungkin listriknya terbatas, terus kemudian kehidupannya ya fasilitasnya mungkin berbeda dengan di kota. Ya mereka harus menerima itu. Keseharian makanannya adalah makanan orang kampung, ya mereka akan menjiwai itu dari praktikum itu. Jadi selama ini yang mereka belajar dari teori desa adalah begini-begini, mungkin akan sangat berbeda ketika mereka sudah benar-benar live in, tinggal di desa itu. Langsung relate with their kehidupan ya Pak. Of course, betul banget. Iya. Dan sosiologi pedesaan ini juga tidak hanya diampu oleh mata kuliah di PKP saja, tapi juga lintas jurusan di
agribisnis, ilmu tanah, dan agroteknologi. Nah itu kan berarti banyak sekali ya mahasiswanya ya Pak. Gimana sih caranya untuk memanage mereka biar enak koordinasinya? Iya, koordinasinya gimana biar bagus gitu Pak. Karena itu kan banyak sekali mahasiswanya. Kita tim pengampu dosen di mata kelas sosial kebudayaan itu kalau paling tidak ada 10 minimal 10 yang terlibat untuk mengajar di berapa kelas ya? Ada 16 kelas atau berapa kelas? Mulai dari PKP sendiri ada 3 kelas, agribisnis sepertinya 5 kelas, ilmu tanah ada 3 kelas, agroteknologi 5 kelas. Jadi selain dosen yang kita bagi, itu kita di lapangan ketika praktikum itu otomatis kita perlu tenaga ekstra ya. Nggak mungkin dosen menghandle sekian banyak mahasiswa. Terakhir itu kalau tidak salah yang ikut praktikum itu ada sekitar 440-an mahasiswa ya. Iya. Bahkan terakhir kemarin kalau nggak salah ada 600 mahasiswa. Karena di situ kita merekrut asisten dosen atau bisa kita sebut sebagai koas. Itu mungkin kalian nanti akan berkesempatan ya, karena udah syaratnya adalah 1 tahun di atas adik tingkat untuk nanti membimbing. Itu kita rekrut terakhir kemarin sejumlah 30 koas, jadi ada 600 praktikan, 600 mahasiswa, dan itu yang membantu kami para dosen di lapangan. Jadi para koas ini nanti tinggal bersama adik-adik mahasiswa praktikan di desa. Nanti ya mereka akan mengarahkan, mengkondisikan adik-adik, membimbing adik-adik sudah dari ketemu petani, wawancara, bawa kuesioner tuh kan, nanti akan divalidasi oleh para koas. Udah benar atau belum, atau dia ini kok cuma singkat, coba tanyakan lagi ke petaninya lagi, ada yang kurang nggak. Nah itu bisa akan mengambilkan arahan seperti itu. Oke. Nah mungkin banyak juga nih sobat podcast yang penasaran Pak, gimana sih caranya jadi koas sosiologi pedesaan buat mahasiswa angkatan 2020 dan 2023 nantinya. Ini barangkali bukan hanya untuk koas sosiologi pedesaan saja, tapi barangkali tips untuk nanti barangkali ada teman-teman sobat podcast yang pengen jadi koas mata kuliah komunikasi bisnis, mata kuliah pengembangan partisipasi masyarakat MTP, metode dan teknik penyuluhan dan lain sebagainya. Pada prinsipnya satu nilainya harus bagus dulu. Setidaknya kalau ada beberapa mata kuliah yang mensyaratkan IP mata kuliah tersebut nilainya minimal 3,0 atau ada yang 3,25, 3,3 gitu ya. Itu tapi kebanyakan nanti yang daftar biasanya kan kita rank nih, ada yang A, ada yang A-, B. Kemudian yang selanjutnya lagi of course selain based on nilai yang tadi itu juga kita melihat karena kemampuan ini kita mahasiswa ini kan mendampingi anak-anak mahasiswa, adik-adik tingkatnya di lapangan, harus punya soft skill pendukung yang lain. Jadi tidak hanya bergantung pada nilai semata. Bagaimana nanti ketika diwawancara misalkan performance-nya bagus, kemudian juga kemampuan komunikasi, negosiasi di lapangan, nanti ketemu Pak Lurah, ketemu Kadus RT untuk izin tempat tinggal dan sebagainya. Soft skill seperti itu yang perlu kita dapatkan dari koas-koas ini juga, termasuk nanti ketika ada masalah di lapangan, problem solving juga ya Pak. Iya, dia sebagai problem solver tadi itu, enggak kemudian malah panik, ikut-ikutan gitu, malah nambah masalah. Jadi itu ya tips untuk koas itu komunikatif, enak, dicurhati adik-adik itu juga memberikan solusi juga, gitu ya, enggak hanya salah coret laporan gitu, enggak. Tapi juga bisa mengarahkan dengan sebaik mungkin. Jadi nggak hanya akademik tapi juga soft skillnya juga harus diperhatikan. Iya, itu juga yang jadi sarana. Jadi koas itu sarana untuk improve skillnya para mahasiswa juga. Especially in public speaking and public relation-nya juga ya Pak. Karena kita sudah langsung berhadapan dengan mahasiswa dan nanti juga di desanya juga kita akan bertanggung jawab pada mereka gitu ya. Of course, time management juga akan terasah di situ karena biasanya kan mahasiswa itu kan nanti ketika wawancara ya seleksi itu gimana? Oh saya ada kesibukan ini, saya ikut organisasi ini. Nah kamu kalau mau serius jadi anggota koas sosiologi pedesaan, kamu juga harus punya time management yang bagus juga. Karena nanti ada tambahan, misalkan setiap pekan harus mendampingi adik-adik ketika konsultasi laporan dan sebagainya, yang mana para koas ini juga ada praktikum, ada nyusun laporan yang lain juga kan, sebagai mahasiswa. Gitu. Dan kita juga punya praktikum ya, selain yang koasnya juga ada tanggungan praktikum di semester ini juga ya. Jadi kan hektiknya luar biasa, udah praktikum sendiri masih ngasih, tapi luar biasa nanti ketika bisa finish itu dengan baik, time manajemennya juga akan terasah dari situ. Dan untuk desanya sendiri Pak, saya penasaran nih, kalau untuk desanya sendiri tuh
bagaimana caranya untuk bermitra dengan desa tersebut gitu Pak? Oke, pada prinsipnya kita sudah memang prodi PKP kayak HM Pelita juga itu kan sudah punya desa binaan. Yes. Kalau di tahun-tahun sebelumnya pada prinsipnya desa yang akan kita jadikan lokasi itu desa yang welcome dulu. Terutama ini kan menyangkut perizinan juga di kabupaten biasanya of course perizinannya sesuai dengan SOP kan mengurus perizinan di Bapeda atau Kesbangpolinmas biasanya akan gampang ataupun nanti akan ditunjukkan kemana rekomendasinya kemana atau kita milih desa mana dulu. Nah biasanya tiap tahun kita berusaha ketika tidak ada tantangan-tantangan yang menyusahkan atau masih enjoy masih gampang itu kita pakai lagi. Tetapi kita berusaha mencari tipikal desa yang berganti-ganti sehingga mahasiswa itu memperoleh experience yang berbeda-beda. Seperti misalkan tahun kemarin kan kita di Karanganyar. Nah, tahun sebelumnya lagi itu kita di Boyolali. Nah, belum tahu nih nanti di tahun ini kemana ya? Bisa ke Wonogiri atau kan beda banget nih tipikalnya. Healing ya ini Pak ya? Iya. Ceritanya. Kalau yang di Karanganyar kan kemarin di daerah yang sejuk dingin-dingin nih. Kalau di Wonogiri kebayangkan kebalikannya jadi yang sejuk mungkin kering, kekurangan air, mandi harus irit-irit air gitu ya dan harus mendatangkan tangki air bisa juga loh kalau kita tempatkan ke daerah pelosok Wonogiri Selatan sana air kan harus nunggu dari air hujan juga nampung air hujan ya jadi pengalamannya bisa beda-beda dan kalau seperti itu kan nggak bisa copy paste juga dari kakak tingkat betul itu salah satu iya siapa ya nah untuk yang sebelum-sebelumnya ini apakah ada kendala Pak saat mencari desa untuk dijadikan tempat kita sosiologi pedesaan praktikumnya. Oke. Ada beberapa hal yang unik sih sebetulnya dari pengalaman ketika di lapangan. Pada prinsipnya secara perizinan setiap desa welcome. Kita beruntung banget ya masyarakat di pedesaan itu kan culture-nya sangat seneng ketika sangat ngewongke atau memanusiakan ketika ada orang datang apalagi itu mahasiswa yang memang pengen datang untuk belajar. Itu merasa terhormat banget ketika misalkan mahasiswa atau dari kampus itu datang. Nah, kadang saking unggah-ungguh yang sangat dijunjung itu kadang merasa gak enak. Aduh rumahnya cuma seperti ini, nanti bagaimana? Ya padahal mahasiswa itu sebenarnya bisa menerima apapun kondisinya itu. Terus masakannya begini, mau gak ya nanti? Nah itu beberapa hal teknis yang sebetulnya tantangan ya kita anggap sebagai tantangan bukan satu kendala yang cukup berarti tetapi pada kondisi-kondisi yang lain ya misalkan ada ya memang mahasiswa yang dikelompokkan ditempatkan di tempat yang di rumah yang sepi ya kadang-kadang dapat cerita horor seperti itu ya. Nah misalkan seperti itu ada yang hilang apanya gitu. Itu kayaknya saya Pak. Oh iya. Pas kemarin. Nah pelakunya siapa? Nggak ketemu kan? Ya mungkin sesuatu. Nah kayak gitulah. Tapi of course kebanyakan menyenangkan. Menyenangkan betul. Menurut based on my experience juga menyenangkan karena sebelumnya juga belum pernah saya seperti tinggal di desa seperti sosiologi pedesaan seperti ini. Nah, emang rumahnya di mana asalnya di kota? Bukan maksudnya di kampusnya atau di sekolahnya dulu kayak masih teori-teori aja. Kalau misalkan sosiologi pedesaan ini kan kayak langsung terjun ke masyarakat, mengenal masyarakat di pedesaan lebih dalam lagi ya Pak. Jadi healingnya Pak jadinya. Iya, apalagi teman-teman yang kemarin dapat tempat di Ngargoyoso Tawangmangu itu kan benar-benar sampai healing. Mereka itu seru banget itu Mas. Kemarin kan praktikumnya 1 minggu full. Karena gabungan dengan gabung 1 minggu. Tahun 2023 kemarin. Angkatan 2023 itu praktikum sosiologi pedesaan gabung sama ekonomi pertanian. Jadi selama 1 minggu 3 hari untuk sosiologi pedesaan 4 hari ya kalau nggak salah. 2 hari untuk sosiologi pedesaan, 2 hari untuk ekonomi pertanian. Ya sebenarnya plan kita 1 minggu, tapi kita merasa bahwa kelamaan mahasiswa kasihan gitu kan nanti terlalu lama tinggal di sana, terus kemudian uang makan dan sebagainya mungkin nanti nambah-nambahi juga. Ternyata begitu kita mau penutupan penjemputan itu mereka malah lebih kerasan ya. Kurang minta waktu lebih. Pak kenapa nggak 1 minggu gitu. Terus gitu ya padahal kita aja menganggap 4 hari itu udah dimepet-mepetkan supaya cepat selesai gitu. Berarti mahasiswanya sudah kerasan itu Pak. Iya betul. Tinggal di desa gitu. Lebih mengenal masyarakat karena kebetulan desa, mungkin desanya enak ya. Tapi kalau mungkin di daerah yang gersang gitu panas ya. Iya mungkin pengen 12 nih Bapak panasnya nanti. Iya. Tapi kan nanti
mahasiswa itu memberikan pertanyaan kepada responden. Nah itu ada beberapa nih Pak, mungkin ya ada beberapa petani atau responden itu yang masih takut untuk memberikan jawabannya gitu. Mungkin itu menjadi suatu kendala juga tidak dalam praktikum. Itu satu hal yang senantiasa kita pesankan ke adik-adik mahasiswa praktikan. Makanya sebelum ada terjun ke lapangan itu adik-adik kita kasih pembekalan dulu. Tips bagaimana unggah-ungguh di desa, bagaimana kadang-kadang kan petani ketika ditanyain, Pak berapa sih Pak pendapatannya, itu mereka kadang-kadang pribadi gitu ya Pak, kadang-kadang nggak menghitung, terus ditanyain pengeluarannya berapa, kadang-kadang kalau kita tanya ketemunya loh kok pengeluarannya lebih banyak daripada defisit pemasukannya, betul banget ya. Itu akhirnya kan, nah bisa juga strateginya adalah ketika tidak menjawab ketika ditanya Pak pendapatannya berapa, kita dekati dengan Pak pengeluarannya berapa. Biasanya petani dan ibu-ibu itu malah akan lebih gampang ditanyain keluarnya untuk apa, beras berapa Bu, apal dia. Terus sayur berapa, dinggo sekolah berapa, nanti bayar dana sosial berapa, kita rinci, oh ya segini, berarti cukup nggak Bu untuk kebutuhan, ya cukup gitu ya, berarti pendapatannya sekitar itu. Nah ada tantangan, ada kendala, tapi tetap ada alternatif solusi yang kemudian bisa kita cover di situ. Oke, baik. Dan tadi kan kita juga ada selain sosiologi pedesaan juga ada mata kuliah lainnya tuh Pak. Iya. Nah apakah yang di praktikumnya itu apakah hanya sosiologi pedesaan atau mata kuliah lainnya itu juga ada praktikumnya Pak? Oke, mata kuliah yang lain tergantung dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya, karena sosiologi pedesaan kan orientasinya supaya mengenal desa ya. Nah kalau mata kuliah yang lain seperti penyuluhan pertanian itu kan orientasinya supaya bisa mengenal praktek penyuluhan pertanian itu seperti apa. Jadi kalau di sosmed tadi kan dibawa ke desa, kalau mata kuliah penyuluhan pertanian itu mereka dibawa untuk melihat terlibat ya ke BPP juga bisa, atau menyaksikan penyuluh memberikan penyuluhan, bagaimana cara menentukan materinya, kapan mengarrange jadwal pertemuan, terus sarana prasarananya apa, milih materinya apa. Itu akan jadi experience ketika mereka di lapangan. Tergantung mata kuliahnya apa. Termasuk yang akan teman-teman nanti jalani, ada kewirausahaan, jualan juga bisa, terus juga pemberdayaan masyarakat atau pengembangan partisipasi masyarakat, itu nanti akan lebih banyak bagaimana upaya atau bentuk-bentuk kegiatan yang bisa mengempower dari para masyarakat yang ada di sasaran dari program itu. Misalkan milih kelompok masyarakat PKK, tentu beda programnya dengan Karang Taruna, dengan kelompok lansia. Nah, semua bentuk praktikumnya tergantung dari apa yang ingin dicapai dari mata kuliah tersebut. Jadi basisnya begitu, nggak kemudian terus wah praktikum penyuluhan pertanian terus pengen kayak sosped ke desa juga dong gitu. Tergantung ke desa, tapi aktivitas yang dilihat adalah terlibat di penyuluhan pertanian. Pokoknya real untuk relate untuk prodi PKP gitu ya Pak. Iya, jadi kita belajar menjadi seorang penyuluh. Kan tadi di sosmed itu belajar di sosiologinya, mengenal hubungan antar. Kan kalau di penyuluh, kenapa sih anak penyuluhan bisa penyuluhan tapi kok belajar sosiologi juga? Nah ternyata filosofinya adalah ketika kita pengen ngajak orang untuk berubah melalui pendidikan non formal yang bernama penyuluhan pertanian, kita itu penting bagi kita untuk punya satu kemampuan memahami hubungan, relasi sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga ketika kita memahami hubungan-hubungan dan tradisi budaya yang ada di masyarakat, itu kalau mau mengajak masyarakat untuk berubah, itu bisa lebih gampang. Lebih mudah, Itu makanya latar belakang munculnya lab sosiologi pedesaan dan mata kuliahnya sebenarnya berawal dari hal tersebut. Sehingga kompetensi anak mahasiswa PKP itu selain dari kompetensi bisa menyuluh, tadi di backup juga disupport dengan kemampuan komunikasi pertanian yang baik dari mata kuliah lab komunikasi, dan juga membangun dan bisa memahami relasi budaya yang ada di masyarakat karena terbackup dari mata kuliah, terbangun dari mata kuliah yang ada di lab sosmed. Jadi meskipun terbagi menjadi 3, tapi ini menjadi satu bangunan yang saling menguatkan. Ini keren banget ya. Kelihatannya oke banget. Pokoknya antara satu dengan yang lain itu berarti saling berkaitan. Iya, saling membentuk. Bersinergi. Iya, betul. Bersinergi sehingga kompetensi anak mahasiswa PKP itu jadi satu role model
menguasai komunikasinya juga konten materi penyuluhannya juga bagus, relasi sosialnya juga bagus dapat juga. Begitu. Nah, untuk kegiatan pemberdayaan yang pernah dilakukan di lab sosiologi pedesaan itu kira-kira apa saja, Pak? Oke, kalau di riset grup sosiologi pedesaan kita punya desa binaan juga. Ada satu topik yang memang kita angkat di tahun kemarin. Kita topik yang diangkat di pemberdayaannya di Desa Karangturi. Di Karangturi, yang itu Karanganyar ya Pak? Iya, Karangturi, Gendang-Rejo Karanganyar. Itu lebih ke topik yang kita angkat terkait dengan food waste atau limbah makanan atau limbah rumah tangga di pertanian. Itu kita edukasi dengan menginisiasi bank sampah. Di tahun kemarin, terus tahun ini kita dapat proyek lagi untuk pemberdayaan masyarakat di lokasi yang sama, kita lanjutkan di situ. Itu kita akan mendampingi setelah bank sampahnya nanti legal, kita akan fokus ke food waste-nya untuk ngangkat bagaimana menginisiasi adanya rumah magot. Rumah magot. Iya, jadi supaya rumah tangga yang terbiasa dengan food waste, food loss itu bisa memanfaatkan dari bidang pertanian yang tidak terpakai untuk kemudian dimanfaatkan menjadi zero waste tadi itu. Dan magotnya bisa diputar lagi nih untuk perikanan atau untuk pengelolaan sampah yang lain juga begitu. Dan untuk partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan yang dilakukan itu seperti apa Pak responnya? Pada awalnya kita perlu memetakan dulu ya key person, orang-orang kunci yang sekiranya bisa menjadi penggerak di situ. Thomasnya gitu ya Pak? Tokoh masyarakatnya, betul banget. Kalau udah kepegang, nanti itu bakal membantu banget sih, karena mereka akan mengkondisikan, mengajak yang lain untuk join, gabung, dan mengajak mereka untuk berubah juga, sehingga mereka akan lebih mudah untuk kita ajak bareng-bareng dari program kita itu. Selama programnya based on kebutuhan mereka, itu mereka akan menikmati untuk terlibat dan bahkan akan nagih-nagih ke kita balik nih nanti. Kapan akan kesini lagi? Kapan pelatihan lagi? Nah itu kita harus menyimpan nafas untuk bisa memfasilitasi itu dengan baik. Berarti pemberdayaan ini bersifat berkelanjutan, berorientasi masyarakat desa juga, banget Pak. Dengan filosofi penyuluhan pertanian. Pertanian yang berkelanjutan. Iya, betul. Ini keren sekali podcast kita pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Eksa sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di PKP Podcast. Mungkin dari Pak Eksa ada closing statement? Untuk sobat podcast semuanya, satu kesempatan yang luar biasa kami diberikan kesempatan pada pagi siang hari ini untuk bisa mengenalkan kegiatan dari Lab Sosped. Dan untuk sobat podcast terutama mahasiswa PKP, stay tune terus di podcast PKP Podcast dan siap-siap untuk memilih dan berkuliah di mata kuliah yang keren-keren dari Lab Sosiologi Pedesaan. Oke, sekali lagi thank you Pak Eksa for your coming. And buat sobat podcast di rumah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Benedict Daniela pamit undur diri. Dadah.